tepuk tangan. Tapi gue saking kagumnya sama rumah lo yang baru ini, penampilannya luar biasa. Ini rumah baru, dalamnya baru, isinya. Satu pertanyaan gue deh. kenapa Pak? Kok tetangganya masih ini aja sih? Loh, isinya tetap. Tapi ngomong-ngomong di basa-basi yang setelah sekian lama libur ini kita pengen ngucapin walaupun mungkin udah lewat 10 hari. Selamat lebaran yang terlambat ya. Minal aidin wal faizin. Maaf kalau Wendy ada salah, dia memang harus dibenerin kelakuannya. Maafin dia semua ya. Ntar dulu, gue bisa minta maaf sendiri. Lu ngapain mengatasnamakan gue? Emang lu gue minta maaf atas nama gue? Hah? Tapi ngomong-ngomong, Wendy gantengan nih. Enggak, Bu. Ini bukan masalah ganteng gak ganteng. Cipan tuh sebenarnya kangen sama saya lama gak ketemu. Cuma sekarang terungkap pemirsa. Selama ini kan saya bilang ini adalah tetangga saya. Orang-orang bertanya. Emang gue tetangga lu? Emang gue siapa? Pertanyaannya, kalau tetangga itu kan biasanya pasti rumahnya deketan. Emang? Nah, rumah lu itu di mana sebenarnya? Aduh, gue mau kasih tahu cuma nggak enak. Kenapa? Kelihatan Pak rumahnya? Dari sini kelihatan. Yang bener. Tuh, gentengnya tuh. Oh, yang atapnya warna abu-abu? Iya. Bapak, itu bukannya gudang, Pak? Lagian si bagian properti. Milih rumahnya yang gede kayak ini gudang ditaruh di situ. Tapi ngomong-ngomong sini deh. Lumayan lah, bagus. Gua ini deh, lu lihat video ini deh. Lu ada handphone kan? Ada. Lu buka link yang tadi gua buka. Ini gue lagi mencoba memposisikan diri di anak umur 9 tahun. Yap. Dan menurut gue ketika anak bisa membuat video seperti ini dan sangat dewasa, satu anaknya hebat, yang kedua orang tuanya juga hebat. Karena anak itu kan tergantung apa yang diberikan penanaman sama orang tua. Siap, betul sekali. Setuju banget. Dan itu bukan klise loh ketika orang bilang anak-anak adalah sebuah, kalau diibaratkan seperti layaknya kertas putih. Benar. Artinya ketika kamu mencoret sesuatu, di situ akan tetap tertulis. Artinya ketika kalaupun bisa dihapus, tapi tetap ada sisa-sisa. Ada bekasnya. Kalau boleh jujur, tadinya gue takut sama nih orang. Penampilannya sangar gitu kan, pakai eyeliner hitam, gahar. Tapi pelan-pelan kesini ada sudut pandang gue yang berubah. Apalagi setelah gue tahu ternyata dia adalah sosok ayah yang sangat baik untuk anaknya. Kalau gue sih cukup, ya dari awal juga sama lah ya. Kita pemikirannya, oh nih orang kayaknya Songong, gahar. Jutek, gahar. Tapi berapa kali ketemu sama dia, somehow gue berpikir kalau dia tuh ternyata songong, gahar. Sama dong Pak, gak berubah dong. Oh, iya. Harusnya berubah. Enggak baik, dia sosok ayah yang luar biasa sekali. Pokoknya bintang tamu saya ibarat duren. Tajam di luar, tapi dalamnya saya yakin dia sangat kelemer-kelemer. Aduh, dan manis pula ya. Sudah datang. Wah. Coba. Kenapa Pak? Lu aja deh, gue gak berani. Kan ini tadi dijelek-jelekin dia. Ah, lu juga. Silakan masuk. Bapak. Bapak udah lama gak ke rumah perempuan kan Pak? Oh iya. Silahkan masuk. Ya kalau rumah ada sentuhan tangan perempuan beginilah Luar Pak. biasa. Berarti ini pembantunya pasti ini. Dia tahu loh. Apa kabar? Gua Pak kesel Dedi? muji-muji dia. Aska, how are you? I'm good. You're cool. Ngomongnya bahasa Inggris bisa nggak lo? Of course, no Beri smoking. tepuk tangan dong buat Dedi dan Aska. Silakan. Luar biasa. Saya duduk mana? Saya duduk situ. Bapak duduk sini Itu. dong, kan hari ini Bapak lagi jadi bintang tamu, bukan jadi host. Saya tuh diundang ke acaranya dia nggak pernah mau loh pemirsa. Kenapa? Takut. Bapak nyariin apa sih Pak? Nyariin cewek? Enggak, kursinya pink. Bagus ya? Tuh kan Bapak keker, botak, pakai kursi pink, matching banget loh Pak. Tapi secara kasat mata kita bisa lihat memang Bapak sama anak ini kompak ya. Buktinya mereka pakai baju bareng, lihat. Ini kan bajunya Aska kan Pak? Norak banget nih. Dia ngeselin banget. Emang bajunya begitu modelnya, aduh lu. Saya pikir bajunya Aska makanya jadi kekecilan. Enggak ya Pak? Sayang, jangan didengerin ya. Siapapun yang bukan calon mama kamu jangan didengerin. Gue gak mungkin jadi calon Dengerin mamanya. papa. Kamu harus dengerin mama ya nak. Lu jangan bikin dia bingung. Tapi aku mau nanya nih sebelum ngobrol. Aska itu kan 4 Juni kemarin ulang tahun ya sayang ya. Kamu minta hadiah 1 harian sama papa. Udah dikabulkan belum? Udah. Udah. Kan kita nanya anaknya. Ini anaknya, bapaknya udah meninggal 2007. Lu ngomong aja sama dia ada sautannya nyebelin kan? Lu gak kebayang jadi bininya? Makanya cerai.
Aska udah dikabulin sama papa. Panggilnya Dedi ya. Papa. Papa. Kok kurang ajar sih manggil nama? Aku pikir panggilnya Dedi. Anak saya manggil papa dong, masa manggil nama? Kalau manggil, maksudnya Dedi itu ayah, Ded. Dedi itu ayah. Nah, Ded. kalau manggil Dedi itu masih sopan. Kalau dia manggil lu Kobusher, baru nggak sopan. Dedi ayah. Lama-lama. Aska, jadi kamu ngapain aja sama papa? Ngapain aja seharian, Kak? Pergi. Pergi, kemana perginya? Mau? Mau? Oh, oh terus mungkin dia Enggak. to-do listnya seharian itu siapa yang bikin? Enggak. Itu ceritanya lucu. Tapi saya cerita deh. Jadi kita pergi ke Ratu Plaza. Mau beli game. Oh, karena mau beli game. Rencananya adalah habis dari Ratu Plaza, Yap. terus kita mau ke salah satu hotel, makan malam berdua di sana. Berdua aja ya? Berdua. Cuman gua tahu banget nih, kalau dia udah beli game pasti mau pulang. Oh. Jadi begitu nyampe Ratu Plaza, beli game, mau pulang. Tapi atas permintaan yang ulang tahun. Iya, tapi tetap akhirnya kita tetap ke hotel itu makan. Kan makan tuh makan kayak prasmanan yang buffet kan, buffet. Dan itu kan buffetnya mahal gitu ya. Pasti Bapak hotel yang depannya M ya, Pak ya? Iya. Benar. Kan mahal tuh Legiin ya, buffetnya. kayaknya. Mahal Pak, mahal Murah banget. ya? Aduh. Buffetnya mahal. Cuman Udah karena jadi dia mau kayak arisan pulang, ya di sini. karena dia mau pulang, dia Jadi. masuk ke sana, set ngambil sosis 2 biji, set, yuk pulang, bayarnya sama. Tapi Asal kan keinginan anak. keinginan yang ulang Bapak kayaknya tahun. nggak ikhlas banget sih. Saya ikhlas sama anak saya nggak ikhlas bayar hotelnya. Sama aja dong, berarti itu nggak ikhlas. Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, tapi yang seperti tadi saya udah bilang, awalnya saya sama bapak yang satu ini, jujur gue awalnya ketemu lu tuh gue agak skeptis, gue takut, gue pikir nih orang nih, Ih, sama mama gua berarti lu. malu juga skeptis sama Mama lu. gua dari gua lahir udah benci sama gua. Cuman akhirnya pandangan gue berubah ketika gue ngelihat bagaimana dia nge-treat Aska. Karena menurut gue seorang ayah yang bisa dekat dengan anak, Ya. itu berarti dalamnya adalah ayah yang sangat luar biasa. Seperti apa kedekatan mereka? dipeluk. Ini dia tayangannya. Lucu. Pernah dihipnotis belum, Mbak? Enggak. Oke, bayangkan saya memiliki sebuah pistol, Pak. Ini pistol di tangan saya, lihat tangan saya, Pak. Lihat tangan saya, ini menjadi sebuah pistol dan ketika Anda mendengar suara tembakan, Anda akan tertidur. Lihat pistolnya, Pak. Dor! 赤い仮面のブイスリーダブル台風命のベルト力と技の風車が回る父よ Itu manis banget loh. Itu baju 25 kilo berat. Serius lo niat banget memang bikin itu untuk Dan dia Aska. nggak tahu itu gua. Dari awal nggak tahu, Aska nggak tahu kalau dari awal itu papa. Begitu kamu tahu ternyata papa kamu yang ada di dalam topeng itu rasanya gimana? Oh, aku jadi mau nangis. Mungkin karena gue nggak pernah ngerasain deket sama bapak gue kali ya. Jadi gue ngeliat kayak gini Nggak nih. boleh kayak gitu. Sedih banget sih. Bapak nasihatin saya, bapak sendiri. Enggak. Artinya kalau gue ngeliat dari sosok ini, ntar kita bahas lagi deh. Mendingan kita iklan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasana bahas ini. Sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji. Jadi pemirsa di sini sebenarnya saya bukan orang yang pengen memuji-muji Dedi ya, karena saya tahu dia itu tipe orang yang kalau dipuji itu makin terbang ke atas. Nggak juga sih, saya biasa muji diri sendiri kok. Oh iya benar, karena lo suka di depan kaca dan memuji diri lo sendiri ya. Oh, saya kalau nggak dipuji orang, saya muji sendiri. Di tengah semua kesibukannya, jadwalnya yang edan, tapi dia bisa menjadi sosok ayah yang tetap dekat sama Aska. Dan menurut saya hari gini itu, Benernya enggak loh. Maaf, saya potong ya. iya. Ini bukan
bukan sombong atau bukan belagu ya, tapi sombong sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi Ini orang maunya apa sih? Bukan sombong, bukan belagu, sombong lah. Ya nggak, udahlah. tapi gini. Ini benar. Di luar gua kenal sama lu dan di luar gue kenal sama lu, gua baik hubungan gua sama kalian berdua atau sama semua host talk show. Kita kan teman gitu ya. Sorry ya, tapi gua nggak akan datang ke acara ini. Kalau bukan karena Aska. Itu kenapa banyak kayak acara-acara yang ngundang gua dan gua nggak pernah mau. Di acara apapun. Jadi gua tuh melimit kerjaan. Gua nggak keluar kota buat show. Boleh ditanya anaknya, gua nggak keluar kota. Gua tidak ngambil acara TV apapun dimanapun, kecuali bareng sama dia. Jadi banyak acara-acara talk show atau acara TV atau apa yang ngundang gue jadi bintang tamu, itu pasti gue tolak. Hampir 100% gue tolak. Bukan karena gue nggak mau atau bukan karena belagu, tapi waktu yang kesisa itu nggak banyak. Iya. Jadi kalau waktu yang kesisa nggak banyak dan karena dia pernah nanya sama saya, ini beneran dia nanya sama saya mau keluar kota, terus dia Aska nanya gitu, papa ngapain? Oh, papa mau show gitu. Terus Askanya nanya, buat apa gitu? Cari uang lah gitu kan. Terus Aska ngomong apa waktu itu? I want to come with you. Ya, enggak, bukan yang kamu ikut, yang kamu bilang, emang uang papa nggak cukup ya? No. Jadi, ya memang benar gitu. Iya, gue ngerti itu rasanya. Emang uang papa nggak cukup? Cukup. Emang terus kenapa nggak sama Aska? Then I stop everything. Satu kalimat yang sangat singkat, tapi membuat Dedi berpikirnya sangat dalam pasti. Ya, dan pada saat gue keluar kota, saya pernah ke Magelang gitu. Ini gue harus pergi karena kontraknya udah setahun kan, orang kawinan kan tau kan. Saya ngomong sama Aska gitu, Aska, papa harus pergi. Harus pergi karena ini udah kontrak. Dan dia mau ikut. Dan gue agak marah gitu, nggak bisa karena ini capek banget pasti. Karena ke Magelang itu harus di Jogja naik mobil, it's not one trip gitu, harus muter-muter gitu. Terus akhirnya setelah ribut saya nanya sama Aska, kenapa sih Aska mau ikut? Alasannya apa mau ikut? Ini cuma sehari gitu loh. Dan jawabannya nggak bisa ditolak. Karena dia jawab apa kamu bilang? Because if I want to come with you, because if the plane fall down, I cannot be with you anymore. Karena kalau pesawatnya jatuh, Aska mau di sana apa? Gimana nolaknya? Gimana sih? Gimana sih? Tolong kasih, ini gue yakin mungkin banyak ibu-ibu, ini penonton gue banyak mayoritas ibu-ibu ya. Di luar sana yang mungkin nangis juga. Karena hari gini itu kita ngebayangin sosok ayah adalah sibuk bekerja, kemudian anak itu adalah tanggung jawab ibu. Tapi gue ngeliat lu bondingnya bisa kuat banget. How? Gimana biar ayah-ayah di luar sana bisa mempunyai hubungan sedekat ini sama anak? Mungkin gue bisa bilang sederhana gini. Gue bukan suami yang baik. Saya bukan suami yang baik. Ya walaupun saya bisa bilang juga Kalina bukan istri yang baik. Tapi kan akhirnya saling menyalahkan. Yes. Tapi dengan keadaan yang udah terjadi, dengan perceraian, yang artinya saya bukan suami yang baik, saya harus jadi ayah yang baik. Karena kalau enggak, ya hidupnya hancur buat semua, ya udah. buat apa hidupnya gitu, nggak ada lagi. Gitu. Dan hidup saya memang ya buat dia udah gitu. Nyari uang, nyari apa semua ya buat. If he's happy, I'm happy. Gitu. Ya walaupun saya pernah marah sama dia, saya ngajarin dia juga keras gitu kadang-kadang, tapi semuanya ya buat dia gitu, nggak ada lagi. Tapi satu hal yang luar biasa, sedekat-dekatnya Aska dengan Dedi, walaupun mungkin selama ini yang terekspos media memang kedekatan Dedi dengan Aska, tapi Aska ini sebenarnya juga dekat kan dengan ibunya. Dekat. Setahu gue setiap hari Kalina masih dateng, masih ngurusin. Gini, dulu tuh setiap hari, cuman karena sekarang dia lagi sibuk syuting kan. Jadi sekarang cuma seminggu saya datang karena lagi ada stripping dia gitu, seminggu sekali datang gitu. Tapi
mamanya kita nggak pernah ada larangan untuk wah nggak boleh ini nggak no. Dia bebas sekali dan dekat sama mamanya dekat. Aska sayang mama atau sayang papa? Not that, but I like my dad more. Sayangnya sama. Tapi dia lebih suka papanya untuk main untuk apa. Keluarga yang tidak bercerai aja, pasti anaknya lebih suka salah satu. Iya. Iya kan? Iya. Sayangnya sama. Tapi kalau main, kalau... Jawaban itu adalah jawaban yang menurut gue sangat dewasa. Pertanyaan gue adalah, apakah lu membriefing jawaban itu atau itu keluar dari dia? Ya, atau lu mengarahkan? Kita pernah nanya, saya pernah nanya, kamu sayang papa, sayang mama nggak? Sayang. Sayang papa? Sayang. Kenapa mainin sama papa terus? Oke. Because you're more fun. Oke. Nah, ya itu jawaban dia sih. Tapi Dad, tadi kan lu sempat bilang kalau misalkan kenapa alasannya lu bisa sebonding itu sama Aska. Terus lu bilang karena gue bukan suami yang baik. Nah, bukan suami yang baik itu kan ada setelah terjadinya perpisahan. Betul. Nah, sebelumnya Dad, artinya kedekatan lu sama Aska memang sudah seperti ini atau setelah kejadian itu baru akhirnya lu berpikir bahwa oh, Itu pertanyaan yang bagus tuh, Wen. Gini, dekat sudah dari dulu. Oke. Dekat udah dari dulu. Sayangnya sama. Cuman ketika gua pisah sama Kalina, ini anak berada dalam sebuah ancaman. Dan gue yakin yang rusak anak ini bukan karena perceraian, tapi karena kurang kasih sayang. Betul. Ada kok keluarga tidak bercerai anaknya berantakan. Iya, benar. Karena kurang kasih sayang. Ketika gue bercerai, gue mikir, oke, gue punya keluarga aja berantakan. Kalau sampai ini anak berantakan, gagal dong hidup gue. iya. Jadi gue akhirnya ngomong sama Kalina, kita nggak bisa gini nih, kita nggak bisa ribut nih, kita nggak bisa ketemu berantem di depan anak kita. Kita mau begini terus, ini jadi apa? Nah dari sana kita ngobrol dan sebagainya, akhirnya sekarang gue nggak pernah ribut, sama sekali nggak pernah ribut sama dia. Dia datang ke rumah, kita bercanda, kita apa. Lebih bahagia dibandingkan pada saat saya bersama dia. Mungkin karena sudah tidak ada ikatan, jadi merasa sudah tidak punya tanggung jawab apa-apa. Bukan tanggung jawab, salah. Tapi tidak punya tuntutan. Jadi gue nggak bisa menuntut lu nggak bisa menuntut gue. Karena tidak ada keterikatan apa-apa Yes. sebagai suami. Dan ketika tidak ada tuntutan antara suami istri, nggak terjadi keributan, mau ribut gimana? Gue nggak bisa marahin kok. Dia mau jalan sama siapa, gue nggak bisa dimarahin. Tuntutan tidak ada, tapi harapan masih ada nggak? Harapan apa tuh? Harapan, ya lo masih pengen Kalina harusnya sebagai ibu lo tuh gini. Oh iya, Jadi, iya. Saya tetap ngasih tahu dia. Kamu misalnya dia ada job atau dia mau pergi sama temennya kemana gitu. Saya selalu ngomong, ingat loh, kamu begini loh. Tapi kan kalau dulu kan nggak boleh. kalau sekarang lo cuma bisa kasih masukan, pilihan masih di tangan dia. Ya. Karena tidak ada rasa memiliki. Itu dia. Tidak ada kemelekatan sebagai suami dan istri. Lu biasa aja dong. Kok biasa aja sih, Pak? Dia kalau ngomongin suami istri tuh kayaknya emosinya beda. Enggak. Karena gini, karena kan keluarga orang tua gue cerai. Dan biasanya memang ketika orang tua bercerai, anak itu pasti harus memilih ayah atau ibu. Makanya ketika gue kagum sama Dedi ketika dia bisa keluar di media dan ngomong apa adanya dan dia membuktikan karena anaknya sendiri pun juga bisa menuangkan secara jelas bagaimana dia merasa memang perceraian ini pasti ada efeknya. Pasti. Tapi orang tuanya sangat hebat sehingga membuat efek ini tuh jadi ibaratnya kita lihatnya seperti netral lah seperti itu. Dan luar biasa, Dedi bisa melalui, belum karena Aska juga masih kecil ya. Belum. Cuma artinya, ya jujur Dad, sorry to say, kalau gue ngeliat sosok lu dari awal sih gue berpikir, bisa gak ya nih orang? Tapi ternyata apa yang gue ajarin langsung dipraktekkan sama Dedi. Ajarin Bapak siapa? Ibu Eli Risman. Kita kembali saat ini, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Yes I do, yes I do. You are my hero and you always. Tapi sebenarnya pemirsa, Aska ini nggak cuma dekat sama papahnya, dia juga dekat sama mamahnya. Buktinya seperti apa? Kita lihat dulu tayangan kedekatan Aska dengan Kalina. Get out of the way. I'm gonna
Going back in. Guys, I got a tip for you. If you're in the hospital, do not eat the food. Bring your own food. It's not good. Not good. I'm gonna trick my mom. Okay, so now my mom gonna try. Go, go on, yeah, take it. Aska, kamu iseng banget sama mama. Itu suruhan papa atau memang kamu yang mau isengin atau papa isengin mama? Asta. Dari Aska sendiri. Dan papa kadang. Oh, tetap. Nah, yang itu saya nggak tahu soalnya. Itu kan di Instagram bukan di YouTube. Kalau yang di YouTube Papa tahu itu bukan di YouTube pasti. Kenapa Papa nggak tahu itu? Nah, itu kamu mempersiapkan semuanya sendiri, Aska, waktu pos mau ngerjain mama? Ada orang yang temenan kakak. Ada orang juga yang bantuin Aska? Kakak. Oke. Ada kakaknya gitu. Mama marah gak sih kalau kamu kerjain gitu? Kayak Aska, kamu dibikin mama kaget. Kan yang ditampilin itu mama ketawa, tapi pernah nggak Aska kerjain, mama malah marah ternyata. Sama sekali nggak pernah. Tapi aku penasaran deh, kalau misalnya nih, Aska mau ngerjain mama, itu biasanya Aska Gila ya Bu, kamu jangkung sekali. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bapak, kelihatan bantut Pak. Geser sini. Bella nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, pendek kan nggak selamanya tinggi. Iya. Lu lihat dia udah mulai copot kacamata, bentar lagi dia copot baju nih, lu lihat deh. Gue udah tahu dia deh. Lu jangan kayak Copot gitu. baju kan cuma depan lu doang. Aska, kamu pernah nggak sih kalau ngerjain mama tapi minta izin sama papa? Pak, aku mau ngerjain mama nih gini. Oh. Susun skenario berdua. Mereka suka itu kemarin aja waktu aku ketiduran di ruang tamu. Nggak jadi lu bangun duluan. Iya mau ngerjain jadi aku Lu Aska ngomong disuruh. sama mantan bini lu yang manis kek. Ada dulu tuh nggak mantap. pernah manis. Emang dari dulu Dari begini? dulu nggak pernah manis. Jadi emang ya udah biar udah biasa aja kayak gitu. Iya, Nggak ada manisnya makanya itu dicerain. Gua sorry, gua nggak salut sama lu berdua loh. Gua salut sama Aska beneran deh. Bisa sabar punya orang tua kayak begini luar biasa Aska. Aska kalau bosan ke rumah Om ya. Kita main berdua, temenin Kauki main. Tapi hebat Aska. Aska, why you love these two so much? Bapak nanya apa ngajak berantem Pak? Because they're my family. What? My family. Oh, kita keluarga. Kan ngerti tuh. Insya Allah enggak. Ya karena keluarga. Tapi ini Pak enggak, ini Aska bisa begini. Ini pasti orang tuanya juga ada sesuatu yang kalian lakukan. Oh iya. Nggak mungkin anak kecil tahu-tahu bisa sedewasa ini. Opsinya dua nih, Dad. Sorry, Alina. Opsinya dua. Pertama, Aska akhirnya memang apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu yang membuat dia membentuk apapun yang keluar dari mulut dia. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kalian berdua yang ngasih ngasih input. Yes. This is good, this is not good. Apapun yang terjadi harus begini-begini. Kasih input. Langsung dijawab sama anaknya, kasih Kasih input. input. Dan gini loh, kayak kemarin kalau misalnya Aska bikin salah, Ya. kita duduk bertiga. Kalau misalnya saya lagi ada di rumah Aska, kita kasih masukan ke Aska bahwa apa yang dilakukan tuh salah. Jadi ya, sebagai orang tua, bukannya kita marahin kalau dia bikin salah, tapi kita lebih nasehatin ke dia bahwa apa yang dia lakuin itu tidak baik kayak gitu. Sekarang aku lebih mau nanya ke Kalina, karena sebagai perempuan itu biasa kita yang paling susah menahan emosi. Maksudnya laki-laki emosional, cuman kalau kita tuh lebih harus ngomong, harus ngasih tahu, harus ngoceh lah seperti apa yang kita rasakan. Tapi di sini aku ngeliat Kalina itu seperti bisa mengikuti alurnya gitu. Apakah memang kamu orang seperti itu, atau ada sesuatu yang kamu tahan? Bersama seorang Dedi mungkin sabar itu menjadi nama tengah saya kali ya.
Jadi tidak mudah untuk mendampingi seorang Deddy Corbuzier dengan sifat dia, dengan dia punya pemikirannya, pola pikirnya gitu. Tapi balik lagi, saya sama dia tuh bukan baru 1, 2 tahun, 3 tahun saat itu ya. Gitu. Saya belasan tahun sama dia. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia marah-marah, jika dia pulang kerja dia marah-marah, kalau saya balik marah lagi, itu bisa pukul-pukulan kita berdua. Saya kalah sama dia gitu. Secara dulu badannya dulu, enggak, gini Pak, badan kamu sekarang keker, dulu gendut. Bapak, gede banget jadinya. sebentar, kalah ya. Tetep Pak kalah. Deddy, tolong kalau mau marah jangan pukul ini, Bapak pukul yang baju biru aja, Pak. Oh iya, iya. Tapi nggak gini, despite on bercanda, I'm not an easy person to deal with. I know. Dari Karena aura Bapak aja berasa, Pak. ya, karena banyak hal kalau kita bicara keras, tapi banyak hal, contohnya gini, saya tidak bergaul, saya tidak punya teman, saya tidak bergaul dengan teman-temannya dia. Dia nggak suka sama siapapun intinya gitu. Bukan bukan tidak suka, salah. Gini. Gue bisa temenan baik sama lu, teman baik. Tapi, yuk kita kumpul yuk jalan. Nggak mau, Nggak akan bisa. nggak mau. Karena emang lo begitu orangnya. Jadi dulu gitu ya, kalau misalkan aku tipe orang yang senang bergaul gitu, bersosialisasi, ketemu sama dia. Super katanya. Ya, tapi istilahnya bergaul yang positif ya. Terus dia nggak suka gitu. Kata dia. I also don't like it. Nah ini peran papanya. sama kayak gue. Sama kayak papanya, jadi lebih seneng di rumah. Mamanya pusing jadi kan ketemu 2 orang kayak gini. Terus jadi dia bilang, lebih baik teman-teman kamu undang ke rumah. Teman-teman aku diundang ke rumah dan ngeliat muka dia mantengnya kayak begitu. Aska nggak mau. Aska nggak mau teman-temannya ke rumah. Aska main game nanti malah mau foto yuk, mau foto. Sih? Sih nggak? Oke. Dulu Bapaknya. Sekarang bapaknya udah mendingan, anaknya begini. Ya kalau dia ada teman-teman nih datang ke rumah gitu, saya nggak pernah ngelarang kan. Ketemu teman-teman di luar, yuk bareng-bareng makan gitu di luar. Saya nggak akan bisa, saya nggak akan pernah keluar aja. Anda tidak akan pernah menemui saya di luar, di kafe, di mana, nggak akan pernah ketemu. Bukan karena nggak mampu bayar ya? Karena memang gue nggak bisa ada di keramaian. Jadi waktu itu pernah kan, aku suka live music, aku ajak dia nonton live music. Yaudah tonton live music, mukanya melempeng, yaudah ayo. Sampai atas di tempat live music, aku lagi yang seru-seru dan nyanyi-nyanyi dia gini. You're stealing my iPad. No, I'm not. Terus dia baca buku gitu kan. Jadi kan kayak Tapi orang, kalau misalkan lu, yaudah minimal dia udah nemenin lu nih, minimal ada di sosok satu si muka lempeng itu, ya udah ada di situ. Lu pengennya dia tetap ikut enjoy. bukan at least Ya kan ada dia- live musik gitu kan, orang pada dengerin pada apa gitu. Iya, maksudnya dia dengerin, pengennya- wah seneng, gue baca buku. at least sekarang gini, maksudnya kayak apa bedanya sama jalan sendiri Kang? Iya. Kan nggak asik gitu loh. Jadi gini ya, saya sebagai orang tua nggak bisa I mean gini. Sedikit. Gue sedikit banyak hampir sama kayak lo, Dad. Tuh. Daripada istri gue di luar, lebih baik lu ajak teman-temannya ke rumah. Loh iya, Oh, kan bedanya sama. gini, bedanya orang-orang tuh ngeliat muka dia udah males duluan gitu. Nah, itu Dad masalahnya. Nah, Bukan lu, Dad. Masalahnya di muka lu berarti. Misalnya dia bawa temen gitu ke rumah, temennya kayak agak-agak ngondek gitu misalnya. Gue nanya, kamu banci ya? Bapak, kayak gitu-gitu kan gak usah ditanyain. Nah, saya salahnya apa orang saya nanya kok? Tapi kan nggak enak gitu loh. Agak berat juga ya punya Terus nggak suami temenan kayak lagi gini. sama di akhirnya gue yang salah. Ya iyalah. Cuman satu hal yang saya lihat di sini ya, ini ngelihat orang tuanya seperti ini, Askanya kayak senyum, cengang-cengeng. Kita bahas lagi nanti deh, tetap di basa-basi bahasana. Bahas.
pertama kalinya ngeliat video ini udah berkali-kali. Intensitas emosinya masih sama? Mas. Aska, what did exactly you feel when you make this video? Well, I feel good, but remember when you exactly said that you wanna do something because my drawing is really bad? I was sad. Remember? Tell her about it. Because I cannot speak Indonesia. Jadi waktu itu gimana coba? Ya kan Dia gambar. dia kan selalu kalau mau upload di YouTube tuh Tanya pasti papanya. izin saya. Ya pertama kali lihat shock lah pasti gitu. Terus ya karena saya ngebebasin dan saya ngeliat bahwa tidak ada kata-kata di video tersebut yang membenarkan perceraian. Jadi it's okay buat saya. Nah terus gambar pesawat terbangnya tuh pada saat itu nggak kelihatan kayak pesawat terbang menurut saya gitu. Terus saya benerin kan. Oke. Jadi pada saat upload video ini sebenarnya udah persetujuan? Udah. Saya benerin kan. Nah pada saat saya benerin dia nangis. Karena dia nggak mau gambarnya berubah gitu. Cuman maksudnya gue apa yang dia buat itu kan kontennya sangat dekat dengan dia gitu. Dan sangat jujur apa yang dia tulis. Itu yang membuat akhirnya heboh, video ini jadi heboh bahkan sampai ke luar negeri, Wendy. Ya karena itulah anak-anak gitu. Itulah yang ada di otak dia. Kalau kita yang bikin belum tentu kayak gitu. Dan gak saya larang untuk membuat seperti itu gitu. Ini video di YouTube dia 1 juta lebih yang nonton. Di website dia 1 juta lebih yang nonton. Di Facebooknya lebih dari 1 juta. Total sudah ada 4 sampai 5 juta orang yang nonton ini video sampai ke luar negeri. Aska, so how do you feel when your video is being famous in everywhere? In China? No, it's China or what? In Amerika, Chicago. Chicago. This is from BBC. BBC. Ini di Chicago. Ini di Chicago, Chicago Oh, yes, Times yes. Post. Chicago, Ciliwung, Cisadane. Cisarua. Yeah, I mean, suddenly you become famous. So how do you feel about that? I feel really happy. And yes, Zaki, my dad, the one who told me that Zaki go to BBC, and I was like, but first I didn't know it would be that famous. Nothing. I didn't know the video would go to BBC. Yes. Dia sendiri nggak nyangka ya kalau video ini akan seperti ini. Lu sendiri nggak nyangka atau lu udah membuat prediksi? Oh oke, ini video bagus nih materinya. Ya kan lu biasa memprediksi apapun, Den. Saya tahu bahwa ini video akan jadi pro kontra, itu yang gua tahu. Dan lu udah terbiasa dengan pro Udah kontra terbiasa, ya? I don't care. Ya, I know that. Tapi ternyata video itu sampai ke BBC, ke Huffington Post, Gini, sampai kalau ke misalkan di Chicago sini, Times. kalau di sini mungkin hal-hal seperti ini masih tabu kali ya. Iya, gitu. karena kita orang Indonesia tidak terbiasa mengekspresikan apa yang kita Iya, rasakan. tapi kalau di luar mau anak dari yang masih kecil, udah umur dewasa, udah tua, itu mereka bebas mengeluarkan apa yang benar, mereka rasakan. Kalau di sini kan anak segede gitu, mungkin dari orang tuh gini-gini gitu. Ini di Huffington Post malah. Dan mereka yang kaget dunia sebenarnya. Bahkan dia punya video tuh masuk ke salah satu grup lawyers di Amerika, Oh, lawyers ya? khusus perceraian. Bahwa ini lo ada contoh dari Indonesia gitu, dan bisa. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi lah, in a good way. Nanti kita bakal balik lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Marilah kita mensyukuri semua berkah dalam hidup ini. Kita bahagia, ya, kita bahagia bersama hangat. Satu hal yang tadi aku pelajari dari keluarga ini kan, mereka masih berdiskusi loh sampai sekarang loh pemirsa lo ya. Sekarang saya akan mengundang, I will invite someone really special for you. Can you guess? Mari kita panggil. A YouTuber. I don't know. Let's call this the special guest for Aska. What? Yesi.
Ini antara dia kaget karena senang atau ini siapa ya? I know this person. Oh, you know this person? I know this person. This person is one of my best friends. One of your best friend. You so surprised. Nah, ini kan temennya. Hanya temennya pakai bahasa Indonesia, nggak bisa juga. Jadi sebenarnya Wendy pilihan ngomong sama dia ada 2 bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, lu pilih deh tuh mana yang lu bisa. Oh, bahasa Jepang. Oke. Aku udah berjalan sama Bukan Jepang yang begitu. Toshi, how do you think about Asuka in school? He is cool. Not really. He is not selfish like other people. So, have you seen Asuka video? Yes. What do you think? I thought it was kind of sad and I almost cried but I didn't. Really? Yeah, he don't cry that much because he's a man. Tapi satu hal ya, aku ngelihat ini karena aku baru ketemu Asuka sekarang, aku ngenilai Asuka kayaknya tuh sensitif nggak sih anaknya? Banget. Tadi kan Wait, gue udah who's bilang your kan. name again? Who's your name? My name is Cici Panda. Dia suka lupa nama orang. Cici Panda. My name is Cici Panda. You know Panda Bear? Panda. Panda. Cici Panda. Tadi kan aku bilang kan dia tuh melonya ikutin emaknya gitu. Halo. Tapi untungnya disalurkan di jalur yang benar, melonya dia, ekspresinya dia, empatinya dia itu disalurkan ke jalur yang benar. Oke, sekarang gini. Gimana caranya supaya ketika terpaksa harus berpisah atau memang sudah terpisah, tapi kalian tetap bisa membangun satu keluarga yang ya mantan tapi harmonis? Saya selalu kebawa ini di mana-mana gitu, di semua talk show, kata-kata yang sama, dan I think it's okay karena pengulangan is bagus. Asuka, wait a moment because the sound is going there. Ada pepatah yang mengatakan bahwa nasi sudah menjadi bubur gitu. Ya kan? Ya ini adalah contohnya. Nasi sudah menjadi bubur. Kita sudah pisah gitu. Tapi jangan di stop di sana dong gitu. Nasi udah jadi bubur. Kan bisa dikasih ayam, bisa dikasih cakwe, bisa dikasih kecap manis, bisa dikasih kecap asin, bisa diaduk, kasih sambal, enak gitu. Sesuai bubur. dengan selera. Iya. Jadi nasi sudah menjadi bubur, ya nggak apa-apa. Buburnya kita olah seperti apa. And that's what I'm doing now. Kalau dari Kalina? Sama. Jadi gini, saya juga kan orang tua saya bercerai. Orang tua saya nggak berkomunikasi lagi. Nah itu berdampak ke saya gitu. Untungnya ya bukan saya bilang, tapi mostly anak-anak yang hasil perceraian dari orang tua itu pastinya mereka jadi gimana ya kan? Ada trauma tersendiri. Jangankan yang bercerai, yang nggak bercerai aja pasti ada masalah juga kan di anaknya. Nah, bagaimana kita tidak membuat anak kita seperti itu. Ini anak nggak bersalah, ini anak nggak tahu apa-apa tentang masalah orang tua. Yang salah tuh kita. Gitu. Nah, kita yang membenahi diri kita, buang egonya. Itu yang paling penting itu ya. Buang ego dan udah nggak usah yang namanya dendam-dendam yang kayak dulu-dulunya gitu. Dia yang salah, saya yang salah. Anggap kita berdua yang salah. Tapi anak kan nggak salah. Gitu aja. Gimana Bapak Wendy? One last thing. Ceraian tidak membuat anak Anda menjadi hancur. Kekurangan kasih sayang buat anak Anda hancur. Beri tepuk tangan dong buat keluarga yang sangat luar biasa ini. Mereka bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Buat Toshi, thank you so much. Thank you so much. Arigato. Thank you, bro. Jadi terima kasih banyak buat ilmunya. Kalina juga terima kasih banyak buat ilmunya. Asuka sekali lagi, you are rock man. Profes. Sipan, silakan. Ya udah kalau gitu pemirsa, mudah-mudahan buat Anda yang nonton bisa menjadi apapun yang bisa Anda pelajari dari sini, kita ambil yang baik-baik. Tapi yang pasti satu hal, sekarang saya jadi agak jadi agak melunak lah sama Dedi. Pandangan gue jadi beda banget lah dibanding yang dulu. Kita ketemu lagi di Basa Basi besok. Bye-bye. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, temani dalam kesendirian.